Sukihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para biku, sangha, samanera, atasilani. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Sedharma. Perkenalkan, saya Stevi Gunawan yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhamma Cakra Online Season 5, episode 37. Pada malam hari ini, Senin 24 Juni 2024. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI, Keresidenan Besuki, dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Misari. Dhammapada, Pandita Waga atau orang bijaksana, syair 76. Nidhi nang wapawata rang yang pase wajada sinang niga hawading meda wing ta disang panditang baje ta disang bajama nasa seyo ho tinaba pio, yang artinya seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang yang bijaksana. Terima kasih kepada Saudari Misari. Sebelum memulai kegiatan Dhamma Cakra Online bersama pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Tri Ratna dan membacakan nama Kara Pata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Aviwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terima kasih kepada Miss Julie. Saya akan membacakan profil narasumber pada malam hari ini. Narasumber kita hari ini, narasumber yang luar biasa dengan Biku Citaguto Mahatera, di mana beliau adalah Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Urusan Luar Negara Sangha Theravada Indonesia. Langsung saja kita persilahkan kepada Bante Citaguto. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Iya, Namo Buddhaya, apa kabar semuanya? Apa kabar Bante? Kita hari ini akan membahas tema bagaimana berbudita cita. Tema yang luar biasa. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan
yang kesekian kalinya. Sudah banyak kali saya sampai lupa berapa kali. Terima kasih. Ya, sesuatu yang tentu sangat baik bagi kita semua, terutama yang berpartisipasi mengikuti acara ini, belajar Dhamma dengan cara Dhamma Sakaca atau berdiskusi Dhamma dengan berbagai ya apa tema dan judul yang berbeda-beda, dan pada malam ini juga ada tema tersendiri atau judul sendiri, bagaimana bermudita cita. Ya, mungkin bagi pihak tertentu rasanya asing dengan istilah ini, dengan kata-kata ini. Tapi pihak tertentu dari kita juga sudah tidak asing, sudah biasa, sudah mengerti, sudah mengenal, sudah tahu maknanya dari yang namanya mudita cita. Seringkali kita dengar kalau ada yang sukses, ada yang berhasil, ada yang merasa apa ya, gembira, bahagia. Ada orang lain yang turut serta berbahagia, gembira ria dengan menyebut istilah mudita cita, bermudita cita. Ya, oleh sebab itu apa sebenarnya maknanya dari istilah ini? Ya, mudita itu kan salah satu bagian dari Brahma Vihara. Ada metta, karuna, mudita, upekkha. Ya, dan mudita itu artinya turut simpati atau dengan istilah lain turut bergembira, turut senang, turut merasa puas dengan suksesnya, dengan gembira dia, dengan keberhasilan pihak lain, siapapun mereka. Itu sesungguhnya artinya. Kalau kita ya pikiran, jadi memiliki pikiran dengan pikiran yang penuh kegembiraan atas suksesnya orang lain. Memiliki pikiran yang penuh dengan rasa simpati atas sukses dan berhasilnya orang lain di sekitar kita. Itu sesungguhnya makna dari istilah mudita cita. Namun kenyataannya bagaimana? Seperti apa kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang perlu kita juga soroti. Kenyataannya seperti apa? Bagaimana nyatanya di antara kita sesama di depan manusia pada umumnya? Ya, ya kalau kita lihat pada umumnya sifat manusia itu justru kalau ada orang sukses itu malah cenderung menjadi iri hati, tidak senang, tidak suka, tidak senang melihat orang lain sukses, tidak mau melihat orang lain sukses. Menjadi iri hati melihat orang lain sukses. Umumnya begitu. Atau malah sebaliknya, berharap berpikir bukan semoga sukses, semoga berhasil, tapi semoga celaka, semoga gagal, semoga sengsara, menderita, dan sebagainya. Itu banyak orang yang berpikir begitu. Ya, kenapa seperti itu? Nah, ini manusia, sifat umumnya manusia memang demikian. Ya, banyak rasa tidak senang, tidak simpati, tidak suka, tidak bergembira atas suksesnya orang lain. Bahkan malah ada istilah lain, ya, justru ya dirinya tidak bahagia, tidak gembira atas suksesnya orang lain, ya. Nah, apalagi kalau orang lain yang tidak sukses, gagal atau tidak berhasil itu, nah justru malah sebaliknya menjadi senang, menjadi gembira dia, tahu rasa dia. Nah, celaka dia, biarkan. Nah, biarkan dia terima karma buruknya. Itu yang terjadi justru pada umumnya. Senang melihat orang lain sukses, apa gagal, senang melihat orang lain, gembira dia melihat orang lain gagal. Tapi sebaliknya, tidak senang, tidak suka melihat orang lain sukses, berhasil. Itu. Ya, jadi ini memang terjadi ya. Kadang justru malah ada peristiwa kejadian di masyarakat, apa sesungguhnya terjadi, apa yang sebenarnya terjadi tidak tahu menahu, tetapi punya pendapat, punya persepsi, punya pandangan, punya pemikiran apa yang tidak sesuai, yang keliru, yang salah.
Seperti apa misalnya? Orang ini berpendapat, orang tertentu berpendapat, mengira-ngira, menduga. Oh, orang itu tidak baik. Dia itu tidak baik. Padahal dia tidak tahu yang berpendapat demikian atas orang lain itu tidak ngerti yang sesungguhnya, tapi dia berpendapat demikian. Oh, orang itu tidak baik, orang itu tidak benar. Itu adalah seperti itu. Ya celakanya lagi, sebaliknya pun salah sebab, salah duga, padahal orang itu tidak baik, dikira baik. Nah, jadi kan terbalik-balik. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu jadi sama dengan yang tadi, ikhlas, mudita cita itu harusnya merasa simpati, gembira, gembira, bahagia atas sukses orang lain, tapi justru malam irinya tidak senang, menakutkan. Terbalik-balik gitu loh, berbeda dengan kenyataannya gitu loh. Atau justru malah dia senang, gembira kalau orang lain itu gagal. Jadi tidak sesuai dengan bertentangan dengan kenyataannya, berlawanan dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan kenyataannya, gitu loh. Itu sifat manusia pada umumnya seperti itu. Jadi sulit kebersamaannya kalau seperti itu. Susah bersama-sama kalau orang seperti itu. Kalau orang seperti itu gimana jadinya? Ya yang merasa disikapi demikian jadi berkelit. Nggak mau, nggak suka jadinya. Jadi muncul nggak suka jadinya. Atau netral dalam arti, biarkan saja dia mau gimana. Terserah. Saya nggak apa-apa kok. Nah, jadi nggak cocok juga. Nggak sesuai juga. Jadi tidak bisa ada kebersamaan, tidak bisa timbul kebersamaan. Celakanya jadi begitu. Karena getaran pikiran buruknya itu memang terasa. Gitu loh. Berpengaruh, iya. Pikiran buruk sangat berpengaruh. Maka kita harus hati-hati dengan pikiran buruk kita sendiri. Tapi itu tidak dipahami banyak orang. Tidak mengerti sikap pikirannya yang keliru, yang salah kaprah begitu. Tidak dimengerti, tidak disadari. Ya, nah, kalau orang lain mengerti, menyadari apa yang dipikirkan orang itu, nah justru menjadi lebih waspada orang ini. Tapi orang yang berpikir buruk itu tidak mengerti, ya. Berpikir buruk itu kenapa, Bante? Ya, justru karena tidak ngerti yang secara objektif, yang sesungguhnya. Salah pandangan, salah mengerti, salah paham. Gitu loh. Ya, tapi banyak orang seperti ini jadi tidak sadar diri kalau pikirannya demikian. Nah, seharusnya semestinya dibalik. Sebaliknya seharusnya, semestinya dibalik. Dibalik itu yang mana, Bante? Apa yang dibalik sebaliknya? Ya harus sesuai. Kalau sesuai itu maksudnya apa? Orang ini sukses, orang ini berhasil, ya kita harus dukung, kita harus ikut gembira, ikut bahagia, ikut simpati, ikut senang, ikut bahagia. Ya, kalau orang ini sukses, berhasil ya kita harus ikut sukses. Merasa itu sukses. Meskipun kita nggak ikut sukses, itu merasa itu sukses. Jadi merasa gembira, merasa bahagia, merasa simpati, merasa senang. Gitu. Loh, tapi kalau orang itu gagal bagaimana, Pak Dik? Nah, tentu. Kalau orang lain gagal, jangan salah sikap kita. Dan kita boleh salah sikap. Nggak boleh senang, nggak boleh gembira kalau orang lain gagal, gagal berhasil, tidak berhasil. Atau apa misalnya celaka atau menderita, apa yang harus dilakukan? Ya harus ada. Nah, di itu tadi saya singgung di depan di Pramawihara, salah satu istilah lagi yang di atas yang sebelum mudita kan ada istilah karuna. Kalau orang gagal, orang perlu perhatian, perlu bantuan, kita harus punya karuna. Kita mesti memuncul karuna kita membantu orang lain yang perlu dibantu. Itu seharusnya bukan malah senang melihat itu orang itu gagal. Orang itu celaka, oh senang, salah kaprah, tidak boleh seperti itu. Ini loh penting, penting, sangat penting sekali. Ya, tapi banyak orang tidak paham. Ya, banyak orang tidak paham. Salah sikap dalam pikiran pun tidak ngerti. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Inilah pentingnya belajar. Makanya tema ini sangat penting. Bagaimana bermudita kita, dan tentu nanti ikut disinggung pembahasannya bagaimana kita memiliki karuna.
Nggak bisa lepas, karena itu dua perlawanan, tapi penting untuk disinggung karena dua-duanya bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar dan sesuai. Bisa bercita kepada orang yang sukses, berhasil. Bagaimana kita bisa bersikap sebaliknya kalau orang itu gagal, ya bagaimana kita bisa memiliki kepedulian, ya, yaitu karuna, welas asih, simpati juga, tapi simpati dalam arti membantu, bukan simpati eh, mendukung dia gagal. Bagaimana membuat dia bisa berhenti gagal, dia bisa berhasil, ya kita harus bantu. Apa yang kita bisa bantu? Itu berarti harus memiliki karuna, welas asih. Ya, nah, tapi bagaimana bisa dua ini muncul? Bisa muncul berita, bisa muncul karena memang dasarnya juga meta, yaitu cinta kasih. Kalau kita memiliki cinta kasih, bisa muncul karena bisa muncul mudita. Tanpa cinta kasih, sulit muncul mudita. Nggak bisa muncul mudita itu tanpa cinta kasih. Nggak mungkin muncul apa simpati atau mudita itu dari pikiran kita kalau kita tidak memiliki meta cinta kasih. Nah, memang itu berkaitan, ya. Maka pembahasannya memang bisa panjang lebar, memang bisa luas, bisa banyak bisa dibahas kalau membahas tentang mudita cinta. Tidak bisa hanya sekitar mudita cinta saja tanpa menyinggung mudita, menyinggung karuna dan menyinggung juga meta. Seperti itu. Ya, nah oleh sebab itu kita mesti mengerti, memahami hal ini secara benar. Tidak bisa kita semata-mata biar itu mengerti satu sisi itu lebih sering kali satu singgung. 4 Brahma Vihara itu meta karena meta UPK dalam teks dalam buku kan dalam teori kan ditulis masing-masing sendiri, dibahas ulang panjang lebar. Meta itu apa, panjang lebar dibahas. Karena itu apa, panjang lebar dibahas. Mudita itu apa, panjang lebar dibahas. Demikian juga UPK apa itu dibahas panjang lebar. Tapi tidak dihubungkan. Nah, pasal itu berhubungan. Satu sama lain berhubungan, empat-empatnya itu berhubungan. Bagaimana hubungan meta, karuna, mudita, dan UPK. Tidak bisa sendiri masing-masing. Tidak mungkin otomatis UPK dengan dirinya muncul. Tidak mungkin dengan dirinya otomatis mudita muncul. Tidak mungkin dengan dirinya otomatis karuna itu muncul tanpa ada meta, tanpa ada cinta kasih. Bagi yang pernah mendengarkan uraian tentang Brahma Vihara ini sebelumnya di tema yang tersendiri, ya berhubungan dengan ini. Tapi ini temanya kan bagaimana pemudita kita tentu tidak bisa tanpa disinggung palsu meta, bagaimana karuna dan bagaimana UPK. Tetap disinggung meskipun inti pembahasannya tentang mudita cinta. Mudita intinya tapi tidak bisa tidak disinggung sama sekali, tidak disebut sama sekali tiga yang lain, tidak bisa, mesti disinggung. Gitu, ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki sifat-sifat itu empat-empatnya? Nah, kalau kita mau utamakan bagaimana kita memiliki sifat mudita, tentu yang terlebih dahulu dimiliki harus ada unsur meta, harus ada unsur cinta kasih dari pikiran kita. Tanpa ada cinta kasih, tanpa meta, tidak mungkin ada muncul dengan sendirinya apa yang namanya mudita itu. Bermudita kita terus rasa senang, bahagia atas sukses orang lain, sulit bisa ada tanpa ada lebih dulu muncul dan berkembang meta dalam pikiran kita. Gitu, ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki itu? Ini pentingnya kita perlu belajar diskusi dalam ini dalam masa kajian seperti ini sangat penting, ya. Saya lihat tadi itu ada nama Heri, itu banyak pertanyaan. Mungkin sudah siapkan pertanyaan tuh, bisa jadi. Ya silakan, nanti banyak pertanyaan juga boleh. Yang lain akan mendapatkan, mendengarkan, memperhatikan pertanyaan dan bagaimana jawabannya. Ini penting, ya. Jadi siapa yang ingin merasa simpati, muncul rasa simpatinya, rasa gembira,
rasa bahagia atas suksesnya orang lain, dia harus belajar sikap mental batinnya sendiri, nggak bisa sembarangan. Dengan dirinya muncul mudita, bisa terus rasa bahagia, gembira, simpati atas suksesnya orang lain, tidak bisa otomatis begitu, nggak mungkin. Ya, lebih-lebih lagi kalau rinci lebih detail lagi, interaksi lah yang membuat itu terjadi. Kalau tidak ada interaksi hanya teori, sulit, nggak bisa. Apa nih interaksi yang dimaksud? Ya bergaul. Atau bersama dengan orang lain, siapa yang kita bersama dengan siapa? Bagaimana kita bisa rasa simpati, rasa bisa muncul atas reaksi interaksi kita dengan orang lain? Di sana akan terjadi. Kalau kita berinteraksi, akan ada muncul tidak simpati kita, mudita kita, para sukses orang lain. Berinteraksi itu di sana baru. Kalau enggak, di depan ada saya singgung. Ada orang secara sepihak menilai. Orang itu enggak baik, orang ini baik. Enggak boleh begitu. Kalau kita tidak kenal, enggak pernah berinteraksi dengan orang yang bersangkutan, mana bisa kita menilai dia baik atau tidak baik? Enggak bisa. Itu mustahil. Bohong kalau orang bisa menilai orang lain baik atau tidak baik. Enggak bisa. Kalau belum pernah kenal, belum pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan. Enggak mungkin. Orang kok berani-berani menyiarkan, memberitakan kemana buruknya orang lain, tidak baik orang lain. Salah kaprah, ini berbahaya. Sampai negara perang itu pun faktor ini penyebabnya. Iya benar sekalipun itu tidak baik. Masa kita beritakan pada dunia? Tidak boleh lah. Itu salah kaprah. Ini dunia hancur gara-gara itu. Agama kita pun akan hancur kalau kita tidak mengerti memahami hal ini. Nah, tapi kadang-kadang tidak paham. Main sindir, main tanda-tanda itu juga celaka, itu sangat buruk. Sifat sangat buruk kalau orang saling singgung, saling sindir gitu. Tidak baik, itu berbahaya. Siapa yang enggak, kan enggak suka jadi orang itu dibenci kalau di singgung. Kenapa nggak terbuka saja terus terang empat mata begitu? Jangan depan orang lain. Jelekkan itu enggak boleh. Menjelekkan orang lain di depan umum tidak boleh. Itu enggak boleh. Sama sekali tidak boleh. Tapi ini terjadi. Kenapa? Bodohnya orang itu. Terus terang, itu bodohnya orang itu. Ya, orang itu bodoh harus seperti itu. Kalau menjelekkan orang lain di depan umum. Tidak boleh. Nah, simpati sebaliknya. Simpati itu justru di depan publik memang. Ya, mudita itu di depan publik. Tidak bisa pribadi. Ya, di depan umum justru kita singgung baiknya orang lain. Supaya apa? Iya, kita seperti promosi mengenalkan dia baik. Jangan buruknya disiarkan, tapi justru baiknya yang diberitakan. Yang disiarkan publik itu baiknya. Tapi ada tipe orang, nggak boleh bicarakan keburukan orang lain. Ternyata yang bersangkutan itu sembunyi-sembunyi, dia menjelekkan orang lain. Tapi dia berbicara, nggak boleh menjelekkan orang lain. Nah, ada tipe orang itu. Ada orang begitu. Tidak boleh membahas kejelekan orang lain, tapi justru dia jeleknya seperti itu. Oh, kok dia tahu? Dia tahu. Ada tipe begitu. Itu sama buruknya dengan menjelekkan dirinya sendiri, tapi tidak sadar kalau dia berbicara jeleknya orang lain, jeleknya sendiri yang sebenarnya dia siarkan. Itu ada tipe itu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau simpati, mudita, loh, justru dianjurkan, tidak dianjurkan, memang harus begitu. Ya, saya ingat dengan tradisi di Selaka, kematian kalau meninggal dunia, apalagi tokoh besar meninggal dunia, yang dibicarakan atas kematian yang bersangkutan itu baiknya semua baiknya yang meninggal dunia itu yang diuraikan. Tujuannya apa? Kalau yang bersangkutan dengar, keluarganya dengar, menyiarkan baiknya yang bersangkutan, mendiang yang bersangkutan disiarkan baiknya, nah, bahagialah yang bersangkutan. Kan itu tujuannya. Bukan membahas jeleknya, buruknya. Ya, itu loh. Jadi itu namanya simpati. Itu berarti sifat mudita yang dikumandangkan. Mudita atas kepergian yang orang baik tersebut, ya mudita betul-betul menyinggung membahas baiknya yang bersangkutan supaya berbahagia di alam kelahiran barunya.
Itu tujuannya. Di Pancasila juga begitu. Kita menyinggung, mengingat baiknya yang para mendiang, bukannya buruknya yang diingat. Ini penting ya, ini penting, sangat penting, penting sekali. Tapi banyak orang yang salah mengerti, jadi ya kadang-kadang katanya bicara drama, tapi tidak ngerti kalau dia bicara buruknya orang lain, itu salah, salah kaprah. Tidak boleh seperti itu. Ya, nah, lo berarti caranya bicara, ya ini kan membahas supaya kita mengerti, memahami ada tipe orang demikian. Ya, nah, seperti itu. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita berumur cita-cita? Ya, mengerti, memahami bagaimana situasi kondisi lingkungan sekitar kita, bagaimana sifat mudita kita kepada orang-orang sukses, orang-orang berhasil, perlu kita berinteraksi dengan mereka. Ya, kalau tidak berinteraksi, hanya berucap saja, ya tidak cukup, tidak bisa. Gitu loh. Yang namanya berinteraksi, meskipun kadang-kadang tidak langsung kepada yang bersangkutan, tapi yang mendengar itu menyampaikan, tadi itu eh, apa temanmu tuh senang sekali dengar kabar kamu sukses. Nah, ada yang menyampaikan ke yang bersangkutan. Itu maknanya kepada publik, siapa yang dengar akan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau tidak dengar langsung, dia akan mendapatkan informasi kabar dari yang lain yang ikut mendengar apa simpati yang diungkapkan itu, atau mau ditanya diungkapkan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengerti, memahami hal ini, memang harus mempelajari apa yang harus kita lakukan dalam berinteraksi dengan berbagai pihak di masyarakat luas. Ya, gitu. Nah, kadang-kadang sebutnya sosial, makanya lagi-lagi dia menilai jeleknya sosial orang lain, tapi dia tidak paham diri dia sendiri, tidak tahu apa-apa, dan berani bicara demikian. Itu yang terjadi di masyarakat, sehingga membuat jarak semakin renggang, semakin berjarak jauh. Ya, itu yang terjadi. Jadi bagaimana mau baik satu sama lain kalau seperti itu? Tidak bisa. Semakin renggang, semakin berjarak, semakin jauh, semakin yang tidak kenal. Tambah nakal nggak semakin membicarakan, ya itu nggak boleh, ya, tapi itu terjadi, semakin jauh semakin rendah semakin dibahas loh, gimana nggak tahu apa-apa malah disinggung bahas tentang orang ini, yang tentu nggak bisa. Ya, itu penting. Jadi bagaimana mudita itu bisa muncul berkembang di pikiran kita dengan berinteraksi berbagai pihak dengan siapapun. Dengan mereka kita bersimpati, dengan mereka kita bisa bermudita cita, karena kita tahu apa yang terjadi pada mereka, yang sukses seperti apa, berhasil seperti apa, kita tahu persis, kita mengerti, kita menjadi memuji, puja, menghormati, bersimpati, turut gembira, bahagia atas suksesnya mereka. Saya kira begitu yang harus dilakukan. Itu yang perlu diajarkan dalam drama. Kita tidak bisa maunya sendiri, kita asal bicara, asal bersuara, tahu-tahu kita tidak mengerti, memahami. Nah, sehingga kalau yang ada orang bicara demikian seperti yang tadi saya bahas, kejelekan yang dibahas, tapi yang disinggung itu pun, oh, malah tertawa-tertawa dalam hati, tersenyum-tersenyum. Oh, kamu tidak tahu apa-apa tentang saya, kenapa kau ngomong demikian? Oh, malah tertawa-tertawa dalam hati. Gitu loh. Ya, tapi tidak paham mereka. Jadi kasihan pikiran buruknya berkembang. Itu tidak boleh. Harusnya yang berkembang pikiran baik, simpati, karuna, dan juga mudita mestinya muncul berkembang. Bukan pikiran buruk. Bukan membiarkan pikiran buruk, tapi mengembangkan mudita, simpati, termasuk mengembangkan karuna atau belas itu juga mestinya. Dan itu dasarnya berangkat mulai dari karena ada muncul berkembang meta atau cinta kasih. Ya, jadi kalau mereka bicara keburukan orang lain, berarti tidak punya meta, tidak punya cinta kasih. Seperti itu. Tapi kalau punya meta, punya cinta kasih, tentu akan muncul berkembang juga yang namanya mudita.
simpati, turut bahagia, turut gembira, termasuk muncul juga berkembang karuna pola aslinya. Demikian juga menjadi muncul berkembang pula yang namanya UPK, seimbang secara batiniah. Sikap mentalnya akan seimbang karena dua sisi itu juga berkembang. Di sisi sebelah kiri karuna muncul dan berkembang, sisi sebelah kanan muncul berkembang mudita. Maka dari sana muncul dan berkembang pula yang namanya UPK. Seperti itu ya. Jadi tetap disinggung part-partnya itu tidak bisa tanpa disinggung sama sekali. Detail seperti apapun kita membahas mudita, atau detail seperti apa pun kita membahas tentang karena atau apapun bagian dari empat palsu, yang lain tetap harus disinggung baru menjadi bisa dimengerti. Saya kira demikian ya, cukup apa yang saya perlu bahas. Jadi saya mengharapkan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk bisa kita berlanjut membahas tentang berbagai macam hal sehubungan dengan rasa simpati, turut senang, turut bahagia, turut gembira atas sukses orang lain. Itu disebut mudita cita. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bisa menjadi modal pemikiran kita masing-masing untuk kita bersikap lebih sedemikian rupa di masyarakat luas. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih kepada Bante. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan raise hand bagi partisipan yang mau bertanya langsung atau pertanyaan bisa dikirim ke operator di live chat YouTube ya. Oke, sekarang saya banyak pertanyaan nih kepada Bante. Dari tadi saya udah senyum-senyum karena saya banyak pertanyaan. Silakan. Oke, saya langsung aja. Jadi tadi kan kita udah ngobrol gimana banyak kenyataannya sekarang itu orang kalau lihat terutama di sosmed ya. Jadi orang suka lihat Instagram, TikTok, lihat dia punya ini mobil mewah, punya barang mewah, jadinya malah sirik, iri hati. Lihat orang sukses tuh jadinya kayak nyinyir gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar kita apa nggak usah lihat sosmed? Gimana caranya biar kita mengurangi agar orang-orang itu tidak jadinya malah sirik? Sementara sosial media yang di luar sana itu membuat orang memberikan image bahwa hidup mereka tuh lebih bahagia begitu. Sedangkan hidup kamu tuh tidak bahagia seperti itu. Gimana cara kita menyikapi sosial media yang berada di luar sana membuat orang jadi malah sirik bukannya bermudita? Gimana tuh Bante? Iya, nah itu pertanyaan yang menarik juga. Nah itulah, itu tadi sudah saya bahas, sudah saya singgung. Sifat umumnya manusia seperti yang ditanyakan. Nyata, itu nyata sekali. Kenapa sampai begitu? Kenapa Anda bisa sebaliknya? Kenapa Anda bisa dikendalikan? Tentu sebabnya karena seperti pepatah mengatakan apa itu? Em, apa istilahnya itu ya? Kalau gajah di lubuk masa nggak tampak, sumur di sebelah lautan tampak itu artinya kejelekan orang lain yang muncul yang kelihatan. Tapi jalannya sendiri nggak kelihatan. Itu harus terjadi. Jadi seperti nutup mata juga atau apa, menyemburkan air ke atas dirinya yang tertimpa seperti itu. Jadi nggak sadar diri. Nah, jadi sulit bagi yang bersangkutan kita mengerti, memahami apa yang orang lain alami, apa yang orang lain capai dan sebagainya. Tapi kalau mau mengerti, memahami, nah di depan sudah saya katakan berinteraksi artinya berarti kan kita kenal secara objektif, melihat sebagaimana apa adanya. Itu yang penting, tapi lagi-lagi sulit bagi banyak orang. Wah, saya lihat nyatanya dia sukses. Aku enggak suka dia sukses. Kenapa seperti itu? Karena yang bersangkutan sendiri tidak memahami dirinya tidak sukses atau gagal gara-gara dia malas lah, gara-gara dia salah mengerti lah, dia artinya mengiri hati, menjadi gagal, jadi nggak bisa berhasil. Kan itu yang terjadi. Kalau orang mengerti memahami secara objektif, justru memotivasi, mendorong dirinya bisa berjuang, kerja keras, berusaha, berkorban. Nah, itu baru akan termotivasi sukses. Tapi ya itu,
pada kenyataannya susah, sulit. Orang yang cenderung menjadi iri hati, melihat orang lain sukses, orang lain nggak berhasil, menjadi iri hati. Itu harus terjadi. Nah, supaya tidak iri hati gimana? Ya belajar, merenung. Oh, dia sukses. Kenapa ya dia bisa sukses? Oh, apa saya bisa sukses seperti itu? Oh, harus bisa lah, saya berusaha. Nah, kan mestinya berpikir begitu. Jadi berjuang, berusaha, bagaimana supaya kita sukses seperti orang lain itu, kita harus bagaimana? Hmm. Apa kita bisa belajar dari yang bersangkutan orang-orang sukses itu? Kalau pertanyaan itu muncul, nah, kita akan termotivasi untuk bergerak, belajar. Jadi artinya apa? Harus merenung. Bisa membuat diri kita berubah kalau kita melakukan perenungan atas suksesnya orang lain. Kenapa dia sukses? Itu namanya merenung, bertanya dalam hati. Kenapa saya gagal? Untuk bertanya dalam hati seperti itu. Nanti semua akan terjawab dari pikiran sendiri juga. Oh, kenapa dia berhasil sukses? Karena dia rajin tekun. Oh, kenapa saya gagal? Oh, karena saya malas, karena saya tidak mengerti, memahami, tidak belajar. Oh iya, berarti harus belajar ya. Itu namanya merenung. Banyak pertanyaan muncul di pikiran, tapi juga terjawab oleh pikiran sendiri. Merenung jawabannya. Harus merenung baru bisa memahami, mengerti, dan harus bagaimana selanjutnya seterusnya. Kalau tidak merenung, tidak bisa. Ya, Kalau atau curhat sama teman baik, kalian minta sahabat baik, nanti dapat petunjuk, dapat saran, dapat arahan, dapat nasihat dan sebagainya. hmm, Bisa kita termotivasi pada teman. Nah, itu juga penting. Sahabat baik itu penting juga membuat kita jadi termotivasi, mau belajar, mau mengerti, mau mencoba memahami berbagai hal dari eh, apa arahan petunjuk dan apa yang diberikan oleh teman baik kita seperti itu. Jadi jawabannya harus merenung, harus belajar dari pihak lain dan kalau sebagainya. misalnya teman-teman yang Itu bukan non Buddhis ya nih, begitu ya. Terima kasih ya. ya, terima kasih Bante. Bante kalau misalnya dia tidak punya waktu untuk merenung ya, katakanlah dengan kesibukan orang yang sehari-hari ini padat, dia kebanyakan langsung responsif terhadap sesuatu yang di luar dari dirinya. Nah, itu ada yang bilang, ada yang saran, gimana kalau misalnya ya udah kamu batasin aja sosial medianya, nggak usah lihat yang bagus-bagus. Menurut Bante gimana? Apakah itu salah satu solusi atau salah satu trik untuk bisa membatasi diri agar nggak tambah sirik sama orang? Apakah itu salah satu jalan? Ya bisa, tapi justru justru setelah melihat telanjur melihat sedemikian rupa di medsos, lalu kita termotivasi untuk berhenti, tapi termotivasi untuk belajar dan berjuang berusaha tekun rulat rajin. Kalau enggak kan ya tidak ada gunanya, tetap sia-sia. Hmm. Lagi-lagi hubungan dengan perenungan. Ini tetap perenungan nih hubungannya. Kalau bisa merenung, nah itu nanti muncul jawabannya dari pikiran sendiri. Kalau tidak merenung, sulit. Jadi sampai berhenti melihat medsos pun itu jawaban dari perenungan. Kalau enggak, bukan otomatis berhenti melihat medsos lalu sukses berarti tidak mungkin. Tetap motivasi yang bisa membuat keberhasilan itu berubah itu adalah perenungan, merenungan, melakukan perenungan, merenung atas sukses berhasilnya orang lain seperti yang dilihat di medsos. Saya harus bagaimana? Apa bisa saya bisa sukses seperti mereka? Itu merenung. Dan jawaban dari pikiran sendiri, bukan dari luar, bukan dari orang lain, tapi dari pikiran sendiri. Gitu loh. Itu Hmm. orang-orang yang sukses berhasil itu, yang mereka banyak merenung juga. Itu jangan dikira. Kita kan nggak lihat mereka merenung. Hmm. Gitu loh. Tekun, ulat, rajin belajar dari perenungan. Salah satu cara belajar dari perenungan. Ya, yang lain caranya belajar teori, baca buku, dengar bimbingan arahan pengetahuan ilmu dari orang lain, ya, atau presentasi langsung pengalaman di kenyataan sehari-hari. Belajar juga di situ, ya, Hmm. gitu loh. Ya, Ya. jadi tetap hubungan dengan perenungan yang paling yang jitu sebenarnya. Tapi belajar itu ya tidak dari perenung saja, tapi dari belajar teori, baca buku, dengar arahan pembicaraan dari orang lain, ya, lalu merenung juga, kemudian juga pengalaman nyata, lihat kenyataan di lapangan, memotivasi kita untuk
mendorong diri kita untuk berusaha sampai berhasil juga. Nah, tapi lagi-lagi kenapa muncul iri hati? Ya, itu masalahnya kan ya salah salah cara mengerti, salah cara memahami sampai bisa ternyata malah lebih cenderung muncul iri hati. Berarti kan pemahamannya salah, terbalik pemahamannya kalau sampai malah cenderung muncul iri hati. Ya harus belajar juga, nggak boleh membiarkan iri hati itu muncul berkembang di pikiran sendiri. Jangan biarkan muncul berkembang di pikiran sendiri tentang iri hati itu. Nah, lagi-lagi perenungan juga jawabannya. Kalau kita merenung nggak, nanti akan terjawab, oh salah saya, kenapa saya mikir iri terus? Oh, karena saya nggak mengerti memahami. Gitu loh. Ya kalau merenung, melakukan perenungan ya nanti nggak terjawab. Oh iya, saya perbaiki diri ke kesalahan sendiri, malas, malas dan salah paham, salah ngerti, maka jadi iri hati terus. Oh ya, dia harus berubah, harus mengubah cara berpikirnya, harus mengubah pemahaman, harus mengubah cara pandangnya dan sebagainya. Gitu. Ya, saya kira begitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Bante, kita bahas dari sisi kalau misalnya orang itu, kan tadi kita bilang kalau orang itu nggak punya empati atau simpati, jadi susah untuk mudita. Nah, kalau misalnya dia tuh dari awal memang sudah ada meta, ada mudita, dan dia tipe orang yang sering dikatakan sebagai people pleasing atau suka nyenengin orang. Jadi semuanya tuh serba ngebantuin, serba kalau orang minta tolong dia iya, kalau orang bahagia dia happy. Jadinya dimanfaatkan orang lain malah. Nah, itu gimana biar kita tuh bisa bermudita dengan kebahagiaan orang lain, tapi di satu sisi kita bisa tetap menjaga diri kita agar bukan jadi sosok yang mudah untuk dimanfaatkan oleh orang lain karena kita punya meta dan mudita. Banyak orang baik yang saya lihat mereka akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain karena mereka punya mudita dan meta ini. Ya itu, jadi lagi-lagi kesalahpahaman, salah pandang, cara berpikirnya yang bersangkutan sendiri. Jadi terbawa apa istilahnya pengaruh oleh pihak lain. Oh, mudah terpengaruh, mudah, 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 iya, mudah apa membantu. Tapi ya sejadi kesalahan, dia pun menjadi objek sasaran digunakan oleh berbagai pihak seperti yang dikatakan tadi. Nah, dan tidak punya teman mungkin, tidak punya pendamping, tidak punya orang yang melindungi dirinya. Jadinya seperti itu. Orang menggunakan, memanfaatkan dia terus, tapi tidak ada yang menjaga, melindungi dia. Tidak punya sahabat, tidak punya teman, gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau punya teman, oh nanti temannya itu akan eh, mengingatkan, memberikan pengertian, memberitahu, hati-hatilah dengan dia, jangan terlalu apa, baik-baik, ya biasa-biasa saja, jangan terlalu terpengaruh dan sebagainya. Tapi kalau udah ada teman begitu kan, jadi mau terus, nah, habis waktunya dan sebagainya, seperti itu. Jadi tetap harus ada teman baik, asal sahabat sejati, aliran mitra itu yang bisa melindungi, menjaga, ikut eh, apa istilahnya memberikan semacam peringatan, eh, apa istilahnya, eh, ya ikut membantu melindungi menjagalah dan tidak sampai terbawa arus terus begitu, jadi ya habis waktunya dan ternyata dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Nah sampai seperti itu kalau ada teman baik menjaga, melindungi, membantu gitu, seperti itu ya. 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 Oke, ini kita ada pertanyaan dari Valencia. Nama budaya Soti Hontu Pandemi Bante, bagaimana bisa bermudita cipta dengan asosiasinya dengan memahami Anatta Bante, Anumodana Bante. Apa tadi itu karena yang terakhirnya? Coba saya bacakan ulang. Coba ditampilkan aja, saya baca sendiri coba. Ada nggak Nah, bisa? ada di chatnya, Bante. Hmm. Bagaimana bisa bermudita cita dengan asosiasinya memahami Anatta Bante? Pertanyaannya seperti itu. Oh, kalau memahami anatta ya itu ya ya tentu menjadi berbeda arah ya. Itu dua dua arah berbeda. Sosial sifatnya dengan anatta itu bertolak belakang, berlawanan. Nah, cocok kalau anatta itu larinya ke dalam diri sendiri. Kalau keluar itu sosial sifatnya nggak cocok. Berhubungan dengan anatta itu ya, ya
tidak berhubungan, jadi bertolak belakang, berlawanan. Jadi, kalau mau ada anatta kan ke dalam diri sendiri kita enggak ada diri, enggak ada apa aku itu kita gimana semuanya akan berubah itu ke dalam. Kalau toh keluar sekalipun, ya sifatnya sosial, interaksi hubungan dengan berbagai pihak, tetap itu nilainya, oh sekarang baik, nanti berubah jadi nggak baik, atau tidak berubah jadi baik. Itu betul, anicca, tidak kekal. Nah itu betul. Nah tapi cenderung ke dalam diri sendiri sifatnya yang namanya anatta itu, ya. Nah, bagaimana caranya mengerti memahami ya memang itu penting untuk dimengerti dipahami secara benar juga sehingga kita juga tidak ngotot loh ini harus seperti ini loh ikut saya loh semua seperti ini mengertinya saya kamu semua nggak sesuai ya. Itu berarti kan nggak ya berhubungan dengan akal jadi kan nggak bisa seperti itu berarti kan egonya nonjol kalau seperti itu gitu loh. Jadi hubungan dengan ego kalau keluar. Kalau dalam itu juga sifatnya itu ya memang keluar itu menjadi berpengaruh hubungan dengan berbagai pihak menjadi terganggu kalau egonya itu terlalu nonjol, terlalu kuat atau akunya kuat. Jadi padahal anatta gitu loh. Kalau dihubungkan seperti itu jadinya hubungan dengan ego, dengan keakuan, ya. Ya, semuanya kan berubah tidak ada yang kekal. Kalau aku itu kan ya, jadi merasa diri paling benar dan yang lain semua salah kan. Nah, jadi kan bermasalah jadinya kalau seperti itu, ya. Nah, bagaimana caranya mengerti memahami ya? Semua pihak, ya itu berarti kan hubungan dengan anak tadi semuanya. Tapi masing-masing seperti itu untuk perenungan ke dalam. Oh, tidak ada aku, ini ego yang menjual, tapi harus kendalikan diri. Kita nggak bisa, kamu kendalikan diri, tapi dirinya tidak berubah demikian kan ya kan salah kaprah. Terus maksudnya tadi ya, ke dalam, ya, itu harus ke dalam. Kalau keluar ya nggak bisa kita ngatur orang lain untuk kendalikan egonya, tapi yang benar kendalikan ego sendiri, ya. Perhatikan jangan sampai nonjol kuat egonya sendiri, akunya sendiri. Karena itu anatta seperti itu. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Valencia. Semoga menjawab. Dan teman-teman kalau mau bertanya boleh ketik di kolom chat, nanti akan dibacakan chat untuk questionnya. Bante, aku mau nanya lagi nih Bante. Jadi Silakan. orang-orang yang di Buddhis itu kan terkenal bukan cuma mudita, tapi seringkali terkenal dengan kita harus melepaskan keinginan, oke? Jadi kalau misalnya ada orang yang gagal, terus kita happy, sorry, ada orang yang berhasil, sukses, dan kitanya happy-happy aja. Kita nggak ngerasa ada terbakar di dalam diri untuk menjadi lebih baik dari dia. Jadi seringkali orang-orang di non-Buddhis mengatakan bahwa orang Buddhis itu tidak ada ambisi, nggak ada ambisi buat maju. Mereka tuh kalau ada orang happy, mereka harus happy ya udah terima-terima aja. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk lebih terbakar. Karena kalau orang sirik itu katanya cenderung lebih termotivasi, katanya begitu. Gimana tuh Bante? Ya kembali ke pemikiran masing-masing itu tergantung pada cara berpikirnya sendiri masing-masing. Kuncinya adalah cara pahamnya, memahami, mengerti apa dirinya sendiri, bagaimana berpikir tentang berbagai hal, termasuk yang seperti yang ditanyakan. Kita kadang-kadang kan memang mesti mengerti, oh cara berpikir dia dengan cara berpikir saya tidak sama, berbeda, ya kan? Nah, tapi kalau dibikin sama apa iya apa bisa? Karena yang sama berapa saat kan nanti berubah lagi, udah beda. Kan memang tidak bisa disamakan persis begitu. Harus seperti saya, dia harus ikut saya, harus saya ikut dia juga nggak bisa. Nah, kan memang bisa. Nah, tapi bagaimana mengerti memahami, ya? Oh, makanya kalau diskusi seperti ini kan kita tadi saling mengerti pandangan pendapat orang lain seperti apa. Oh, dia bertanya demikian, oh jadi, oh seperti itu mengertinya perlu dijelaskan, diuraikan seperti apa supaya dimengerti, dipahami secara benar seperti apa. Gitu loh, ya. Jadi ya memang eh, kembali kepada cara berpikir setiap orang masing-masing dia itu memang berbeda.
Nah, maka kenapa perlu diskusi dalam kata seperti ini? Kita jadi mengerti, memahami bagaimana orang yang berpendapat memahami, mengerti tentang satu hal yang sama. Seperti tema ini, ya, temanya bagaimana bercita-cita, ya, tiap orang juga akan berbeda. Tapi kalau kita bisa mendekati pemahaman zaman seperti ini, nah, itu jadi benar. Dan ini yang sulit. Yang terjadi menjauh, semakin merenggang, bahkan bertolak belakang, berlawanan. Kan itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan pemahaman, mungkin sulit kita katakan persis sama seperti konsep dhamma, tapi istilahnya lebih bisa itu ya, mendekatlah berapa persen lebih dekat dengan pemahaman dhamma itu. Bukan berlawanan, bertolak belakang, bertentangan. Gitu loh. Nah, jadi bagaimana cara kita mengerti, memahami orang lain berpandangan, berpendapat atau berpemahaman, ya kita perlu berinteraksi. Oh, saya harus begini, dia orangnya demikian. Oh, dia seperti itu, saya begini. Oh, ada kedekatan, ada kemiripan. Nah, bisa cocok, bisa sesuai. Tapi bila sama persis ya, nggak mungkin. Ya, dia harus pendapat dengan saya harus seperti yang pendapat saya, harus pemahaman seperti saya harus yang mereka miliki. Itu nggak bisa. Kalau sejalan, mendekati, nah, atau bisa juga karena mirip-mirip, nah, bisa. Tapi kalau sama persis, nggak bisa. Ya, jadi kalau orang berbeda pendapat, orang berbeda pemahaman, pengertian, sikap, ya kita harus mengerti demikian. Beda, tapi kita menghormati, kita menghargai dia berbeda. Tapi bagaimana cara kita bisa berinteraksi menjadi sejalan, bisa bersama-sama meskipun berbeda, kan gitu, ya. Jadi kalau orang punya ego nonjol kuat, nah kita mengerti, orang seperti itu, jadi kita harus hati-hati. Kita mengerti, memahami, dan kita hati-hati. Bukan menentang, kamu jangan begitu. Itu yang bikin masalah. Ya, tentu dari muncul masalah karena kita tidak setuju lalu kita tentang, kita malah semacam memojokkan dia. Nggak boleh begitu, ya. Ya, tapi tadi depan saya singgung, saya katakan itu terjadi pada berbagai pihak, membuat tadi hubungan tidak harmonis, hubungan tidak baik antar sesama karena kita berpikir, menilai secara sepihak, tidak mengerti yang sesungguhnya. Ini yang membawa masalah. Ya, seperti itu. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, Ya, terima Bu. kasih. Selamat malam. Ya, silakan. Bu. Siapa? Selamat malam. Nama budaya Bante. Izin saya maaf dulu. Saya nak tanya, kenapa tiba-tiba Jawa berjanjian bertemu masa tepat ni, kadang-kadang kata nak bertemu Bante juga 20 petang malam ini. Tiba-tiba ada masalah lah. Waktu tidak tepat masalah kita macam orang kampung kita. Jangan kita ada masalah, pembaga, pemikiran, tengah jalan. Kadang-kadang bertemu hari itu tidak bertemu. Janji masa bertemu pantai, kadang-kadang lewat tengah jam. Macam itu je. Ada kaya uji kesabaran kita. Lima keadaan saja. Bertemu janji. Masa waktu. Oh, gitu ya. Ya, Terima bisa kasih, saya Bante. jawab? Nah, Ya, ya, saya ya. tanggapi ya. Terima Nah, kasih. Ya, ya, jadi betul. itu seperti yang dikatakan itu. Jadi memang kita kadang-kadang apa ya, sulit sekali untuk bisa memastikan harus bagaimana. Maka kuncinya ada pada diri kita sendiri, mengatur, mengelola, mengolah, menata, mengendalikan, memanage atau apa istilahnya itu, kita mesti mengatur. Kalau tidak, mungkin. Otomatis jadi bisa demikian, nggak bisa. Otomatis ketemu Bante, enggak. Kita mesti bertekad, mengatur, mengelola. Kapan kita bisa ketemu? Harus janji seperti apa? Buktinya malam ini,
Ya, nggak seperti biasanya banyak yang ikut ya karena berhalangan. Tapi kalau orang mengatur, mengelola waktunya, mestinya bisa kembali ke diri sendiri bagaimana mengatur, mengolah, mengatur, ya mengurus waktunya masing-masing sendiri, ya, gitu loh. Jadi tertarik atau tidak kita mau belajar dhamma, kembali itu motivasi awal. Kalau motivasi awal itu ada, tertarik, nah kita akan mengatur bagaimana waktu kita bisa ada untuk bertemu dan berdiskusikan bertanya tentang dhamma, kan gitu, ya. Jadi apalagi sebagai rumah tangga seringkali saya ungkapkan sibuk rumah tangga di kantor, di toko, di tempat kerja, di sawah, di kebun. Wah, apa tidak ada waktunya untuk belajar dhamma? Harusnya ngatur, mengelola, mengurus, manage dengan sedemikian rupa ada waktunya. Kalau tidak, enggak. Ya, enggak, selama hidupnya nggak ada waktu. Orang selalu punya alasan, aduh nggak ada waktu. Sebetulnya kan bukan tidak ada waktu, tapi kalau tidak bisa mengatur, tidak bisa mengolah, tidak bisa mengurus, tidak bisa memanage, nah jadi nggak ada waktunya. Kan gitu, ya. Tapi kalau bisa mengatur, mengurus, ya mestinya bisa diatur, gitu loh. Satu contoh, rumah tangga seminggu, nggak usah sebut sebulan, seminggu, 7 hari. Nah, berapa hari di kantor? Kan tidak tiap hari. Masa seminggu penuh di kantornya? Tidak. Ada waktunya kapan? Oh, bisa ke biara. Bisa belajar lama kapan? Diatur, di manage, istilahnya apa ya? Dijadwalkan. Gitu loh. Kalau tidak, enggak bisa. Selalu enggak ada waktu. Selalu habis waktu. Selalu kosong. Selalu ya penuh apa dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bisa manage, mengatur, mengolah, menjadwalkan, mestinya bisa. Gitu, orang kerja kantor bisa, orang kerja sawah bisa, orang kerja toko bisa, ya. Toko tuh bukan tiap hari, ya, tapi harus ada waktunya tutup lah. Masa tuh buka terus nggak pernah libur, nggak pernah tutup. Buka terusnya tidak, harus diatur waktunya gimana. Kalau kita toko seperti itu, ya. Jadi harus mengatur, mengolah, memanage waktunya. Tentu bisa juga ada waktunya belajar dhamma, berbuat baik dan sebagainya. Ya, seperti itu jawabannya. Jadi kalau kita nggak bisa ngatur, ngelola, nggak mengurus, memanage, ya nggak ada waktunya. Ya. Tadi bukan babik ngamar apa ada sikap kita dadak dah. Jadi buat ini ya tiba-tiba ada masalah ada Itu ini kendala ada namanya. Kalau itu kendala, rintangan namanya. Kalau seperti itu tiba-tiba terjadi, itu kendala, rintangan, gangguan namanya itu. Itu terjadi bisa, ada itu. Ya kan harus harus ngerti, terima apa adanya. Karena ada gangguan muncul ya sih harus ngerti. Kita nggak bisa sholat juga. Kalau seperti itu namanya gangguan, kendala, rintangan, ya. Tetap bisa muncul itu, tapi kalau kita mengatur, mestinya bisa. Tapi muncul kendala, muncul rintangan, ya ada memang kendala, rintangan seperti gangguan seperti itu. Tiba-tiba apa ya bisa terjadi, ya, gitu loh. Kita mengatur sebaik mungkin, ternyata kita tidak inginkan muncul, tetap bisa terjadi. Tapi jangan buat yang tidak diinginkan sendiri. Buatlah apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita ya berpikir baik. Kalau yang buruk jangan. Tapi kita mengatur yang baik-baik, ternyata mungkin yang buruk. Nah, itu bisa terjadi. Tapi jangan kita yang membuat buruk itu. Jangan kita mengatur buruk itu. Nah, jangan berpikir buruk tentang orang lain tadi depan saya katakan. Tapi itu terjadi di masyarakat karena tidak sadar diri berpikir buruk tentang orang lain. Itu. Tapi kalau kita sadar ya berpikir baiklah tentang orang lain. Tapi tahu-tahu muncul gangguan rintangan ya itu memang bisa terjadi. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Oke, tadi kita terima kesabaran dengan bersyukur lah. Apa ada apa? Tadi yang diabas saja gitu lah. Semua kata semoga makhluk hidup bahagia lah. Kita cuba pulang depan lagi. Ya akan hasilkan mana lebih baik. Begitu Bante. Ya uji Iya, kita iya. kesabaran. Betul lah.
betul. Terima Hmm. kasih. Iya. Sama-sama. Selamat malam. Ini di Malaysia ya, maaf, saya tanya di Malaysia ini ya, Ya, bukan? ya, Oh, ya. pantesan saya, oh, iya, iya. Terima Ya, kasih, waduh. terima Iya, kasih. iya, iya, iya. Hmm. Berlim Tuan Li. Iya, Baik, iya. ini ada Heri, pertanyaan. mana Heri? Kau belum ada suaranya Heri ya? Pak Cemah Kelantang. Terima kasih. Iya. Malaysia. Oh Sama-sama. iya, Semoga silakan. tanah mati. Ah. Belum ada pertanyaannya Heri ya? Lagi nih Bante, sebentar. Heri Ya, mau bertanya dulu, boleh? Silahkan, Heri duluan aja. silakan, silakan. Tidak apa-apa Heri, silakan. Ya. Oh, nggak ada suaranya, nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Kok nggak ada suaranya Heri? Di unmute, itu speakernya udah di on. Coba Heri berbicara. Ini masih. Nah, Ya, silakan, Ya, silakan, silakan. oke. Ya, terima kasih Bu Stepi. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Ya, nama budaya silakan. Lagi di Cetia ini. Iya, Sebenarnya oh, ya, 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 ya. sebenarnya nggak ada pertanyaan, cuman mau sedikit sharing sih Bante kalau berkenan Bante. Silakan, silakan. Jadi kalau saya sendiri bicara tentang bagaimana bermudita cita ya Bante. Jadi Ya, kalau misalnya ada orang mau berbuat kebaikan gitu ya, kepada orang lain gitu, dari sikap kita anjali gitu, terus dari ucapan kita yang mungkin anumodana, terus dan dari batin kita katakan semoga Anda tidak kehilangan kesejahteraan, semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah diperoleh gitu. Ini jadi itu kalau bagaimana bermudita cita, saya menggunakan itu, menggunakan referensi dari Brahma Wihara ini Bante jadinya. oh iya, iya, iya. Ya, Jadi ya Bante betul. kita kan Hmm. kita sebagai umat Buddha secara umum kan kita diajak untuk berlatih yang namanya dana, kemudian sila, kemudian meditasi. Saya tertarik dengan pertanyaan dari Bu Stepi yang tentang orang kok dibilang tidak ingin maju ya, hanya karena ingin melepas dan ingin apa adanya gitu. Padahal kan kalau di dalam Karania Metta Sutta atau di mana itu hidup dengan sedikit keinginan malah justru lebih berbahagia gitu. Hidup dengan sedikit keinginan gitu. Cuman sebagian orang kan belum mencapai batin itu, kan gitu. Coba gini, batin orang beda-beda Bante. Batin orang beda-beda. Ada yang sudah mulai bosan terseret alam samsara, sudah mulai bosan. Ada yang masih bersenang-senang tuh di dalam samsara. Makanya mengejar terus, mengejar yang namanya kama tanha. Kumpulkanlah harta itu sebanyak-banyak, menyenangkan bagi indranya gitu kan. Padahal kan itu salah satu uh, penyebab kita masih terjebak di dalam alam samsara. Karena kama tanha itu kan salah satu dari bagian jenis tanha yang merupakan kebenaran mulia kedua itu, sebab duka. Nah itu kan. Kenapa orang terjebak? Itu batinnya belum siap. Tapi ketika batin sudah siap, mulai bosan dengan alam samsara, dia sudah mulai mengurangi untuk mengumpulkan kekayaan, lebih mengutamakan spiritual, seperti contohnya petapa Sumedha. Tahulah cerita petapa Sumedha yang meninggalkan hartanya, padahal itu harta warisan. Kenapa? Dia melihat, waduh, harta yang diwariskan oleh orang tua saya, oleh leluhur saya, yang memiliki harta ini saja harus meninggal, dan saya juga harus meninggal gitu kan. Akhirnya dia tinggalkan, siapa yang mau mengambil harta saya, silakan ambil, gunakan sebaik-baiknya. Saya ingin menjadi pertapa. Dan pada waktu itu terjadilah dia bertemu dengan Buddha di Pankara. Maka
Begitu 4 asan kaya 100.000 kalpa perjalanan bisa menjadi Buddha Gautama. Kita kan belum mencapai itu, Bante. Jadi wajar saja, Bante. Kalau ada orang berpikiran, ini orang nggak mau maju karena nggak mau mengumpulkan harta kekayaan. Berarti dia belum bosan dengan alam samsara, masih melekat. Bagi yang masih melekat, saya katakan wajar-wajar saja karena saya juga masih melekat. Sebenarnya bukan masih melekat bagaimana, karena masih harus menjalankan tanggung jawab kepada orang tua misalnya gitu kan. Karena kalau kita masih dilekati oleh kewajiban atau tanggung jawab terhadap orang tua, ya wajar kita harus mencari yang namanya harta demi penghidupan gitu. Yang penting ini, setelah kita tahu kita wajib mencari harta untuk penghidupan, bagaimana cara mendapatkan harta itu? Jangan sampai dengan mata pencaharian yang salah. Sebagai Buddhis kita harus menjalankan mata pencaharian yang benar sesuai Dhamma. Kemudian menggunakannya juga sesuai Dhamma. Kemudian rajin-rajinlah berdana, gitu kan? Rajin-rajin berdana, melatih, melepas gitu. Nanti ketika kita kan bukan cuma berdana, kita menjalankan silat dan juga bermeditasi. Nanti ada ketika seseorang rajin bermeditasi, dia akan sampai kepada batin yang mulai bosan terhadap alam samsara. Sampai dia titik tertinggi, yaitu memahami anatta. Nah, memahami anatta ini berarti dia sudah memahami tidak ada diri, tidak ada aku, tidak ada diriku. Bahkan dia memahami sesungguhnya tidak ada yang disebut sebagai milikku. Bahkan tubuh jasmaniku juga bukan milikku. Bahkan batinku juga bukan milikku. Mencapai tertinggi ini, anatta, seseorang akan mudah bermudita cita. Kenapa? Dia akan melihat ternyata semua fenomena ini bukan milikku. Lalu kenapa aku harus iri terhadap mereka yang masih melekat terhadap alam samsara? Bukankah saya sudah mulai bosan terhadap alam samsara dan ingin terlepas dari alam samsara? Lalu untuk apa saya iri kepada mereka yang masih bersenang-senang di alam samsara? Begitu sih, Bante. Jadi Wah, panjang. Terima kasih. memahami anatta tertinggi akan membuat kita mudah untuk bermudita cita. Ya, Iya, iya, iya. Tadi saya ingin mengulas. Tadi disinggung sama Heri tentang berbuat baik, orang lain berbuat baik. Kadang-kadang ada orang yang salah kaprah sikapnya. Dulu-dulu belakangan sudah berkurang. Dulu banyak sekali orang. Kalau orang mau berdana berbaik, dibatasi. Kamu tidak boleh. Cuma saya yang bisa yang boleh berdana. Itu dulu banyak yang begitu. Tapi sekarang udah berkurang. Masih ada, tapi ya cara berpikirnya sekarang udah berbeda. Misalnya gini, orang itu mau berdana, tapi iri hati juga dengan berpikirnya, wah dia yang berdana, nggak boleh dong, mestinya ini kita yang berdana. Nah itu berbahaya. Bahayanya apa? Ada satu sutta yang membahas tentang kalau orang mencegah, tidak setuju orang lain berbuat baik berdana, itu ada 4 keburukan sekaligus yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Pertama, dia mencegah orang yang mau terima kabar baiknya itu, memetik kabar baiknya, karena dia mencegah orang lain berdana. Yang kedua, dia mencegah orang lain mau berdana itu, mau berbuat baik yang baru, karena dirinya. Dan yang ketiga, dia dengan cara demikian berbuat buruk sendiri. Ya. Dan yang keempat, ketiga-tiganya tidak terjadi gara-gara sikap dia yang demikian. Jadi 4 keburukan sekaligus yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau mencegah orang lain, tidak setuju orang lain berdana berbuat baik seperti itu. Berbahaya. Kalau mengerti, oh biarkan dia berbuat berdana. Tapi cara menghalang kadang-kadang, kalau dia berdana jangan diterimanya. Itu tidak sama dengan mencegah. Tidak boleh seperti itu. Justru yang benar adalah sebaliknya mestinya. Apa sebaliknya? Kalau dia kira berdana, oh dipuji, wah bagus silakan. Atau diajak, kita mau berbuat berdana, kita ajak orang lain.
Jadi kita berlipat ganda kebajikan kita. Kita berbuat baik berdana, kita juga ngajak yang lain. Kan begitu bagi yang benar. Jadi dia si Harry menyebut itu iri hati atas orang yang berbuat baik berdana, dia mencegah melarang, itu kalau buruknya berlipat ganda yang dilakukan oleh bersangkutan. Tapi coba kalau sebaliknya, dia berbuat baik, dia ngajak yang lain, orang lain berbuat baik, dia setuju, malah dia ikut. Dua berbeda ya, dia berbuat baik, dia ngajak yang lain. Atau orang lain berbuat baik, dia malah ikut. Kan begitu macam dia benar. Ya, nah hati-hati kadang-kadang orang salah-salah keliru sikapnya, tapi kita nggak sadar kadang-kadang mencegah berbuat baik. Kalau mencegah berbuat jahat bagus. Kalau mencegah berbuat buruk bagus. Tapi jangan mencegah orang lain berbuat baik. Jadi kalau mencegah orang lain berbuat baik itu berbahaya. Itu kejahatan yang dilakukan oleh orang itu berlipat ganda. Tapi kalau mencegah orang lain berbuat jahat, bagus. Gitu. Itu penting. Jadi tadi memperhatikan dari menyinggung itu di awal, saya memang belum singgung sih, tapi di situ juga termasuk bagian dari bagaimana berkomunikasi kita atas kebajikan orang lain berbuat baik seperti itu, kita malah ikut. Atau kita berbuat baik, kita ajak orang lain berbuat baik, justru berlipat ganda. Bukan membatasi. Kadang-kadang orang membatasi. Ini celakanya juga membatasi itu juga masalah. Ya. Nah, saya jadikan dengan kalau pembangunan wihara, ini juga penting. Orang itu berdana material berupa semen, misalnya atau apa. Nah, jangan ketika orang berbuat baik yang lain ya kita hancurkan. Berdana yang lain saja. Kalau mau yang ini tidak apa-apa, tapi jadi dibagi-bagi. Bagi-bagi artinya kalau 1000 atau 10 sak misalnya semen, ya dibagi. Nah, gitu. Kadang-kadang orang salah ngerti juga. Nah, kalau dikasih ke yang lain dipindahkan, ya bahwa dipindahkan tapi semua diikutsertakan, gitu loh. Ya, dipakai untuk apapun, yang penting untuk pembangunan. Kadang-kadang orang, oh harus semen. Nah, ya kan tidak harus semen, bisa yang lain, sepatu, bisa pasir, bisa yang lain dan sebagainya, gitu. Kan jadi bangunan juga. Ya, tapi kalau dibatasi, yang semen jangan yang lain, saya saja yang dana. Itu tidak boleh begitu juga, gitu loh. Kadang-kadang orang salah sikap juga tidak paham. Gotong royong bareng-bareng berdana. Loh, kenapa dibatasi? Jangan diambil loh, itu cuma saya yang dana itu. Itu juga salah kaprah, gitu loh. Tapi tidak ngerti, banyak orang yang tidak ngerti gitu. Jadi dia salah sikap pun tidak paham. Gitu. Itu jadi ego juga. Hanya dia yang boleh berdana itu, yang lain tidak boleh. Itu juga salah kaprah. Ya, seperti itu ya. Terima kasih tambahannya. Baik, terima kasih Bu Ferry. Bante. Ya, Bante. Saya tambahkan. Ya, silakan. Bagus, silakan. Jadi ada 4. Saya ada baca suta, cuman ini sutanya saya agak Lupa. Ya. agak beda, biar konteks Bante ya. Ya. Tapi masih sesuai. Jadi ada 4 jenis nih Bante. Di mana ada orang berdana, tapi dia tidak mengajak orang lain untuk ikut berdana. Ya. Ada orang berdana dan dia mengajak orang lain untuk ikut berdana. Itu. Kemudian ada orang tidak berdana, tapi dia mengajak orang lain berdana. Nah, ada juga udah dia tidak berdana, juga tidak mengajak orang lain untuk berdana. Nah, di antara 4 orang ini yang terbaik adalah ketika dia berdana, dia juga mengajak orang lain berdana. Dan yang paling tidak baik adalah ketika dia tidak berdana, dia juga tidak memotivasi atau mengajak orang lain untuk berdana. Akhirnya tidak ada yang berdana gitu kan. Iya, betul. Ya itu dari 4 macam itu justru yang terbaik satu, yang terburuk satu. Tapi justru 4 macam itu tipe orang nyata ada. Nyata ada tipe 4 macam itu memang ada. Tadi udah saya singgung, dia mau berdana, tidak boleh yang lain. Kan itu ada salah satu tipenya gitu. Tapi dia kan orang yang berdana, dia nggak berdana, ada juga memang ada tipe itu.
Dia nggak mau berdana, tapi dia kasih orang lain, suruh orang lain berdana. Udah. Tapi yang baik itu memang dia berdana, dia ngajak orang lain. Atau orang lain berdana, dia juga ikut. Tapi sudah nggak ada yang berdana, berpikir jangan yang berdana, nggak usah. Nah, jadi kan itu buruk dua kali lipat juga. Orang yang mau berdana harus bilang, oh ya silakan, saya nggak apa-apa. Tapi saya nggak berdana, kamu nggak usah, jangan ada yang berdana. Nah, itu kan nggak boleh begitu. Ya, ya, jadi tipe-tipe begitu ya memang ada nyata. Nyata tipe-tipe manusia demikian ada, ya. Termasuk kayak tadi iri hatinya macam-macam juga, beda-beda. Ya, tapi ada orang yang semangat luar biasa. Ya itu saya ulas pada anggapan itu yang menjadi perantara, menjadi orang sosial sifatnya. Dia mengkondisikan dua belah pihak berbuat baik. Ya, di satu sisi orang butuh bantuan, jadi muncul karuna. Sisi lain ada orang berkelebihan, nah, muncul mau ditanya untuk sukses dan ada orang lain yang sukses itu berdana. Jadi terkondisi, gitu loh. Jadi ada tiga pihak, orang yang perlu karuna, harus ada karuna kepada yang bersangkutan, perlu peduli karena dia memprihatinkan. Sisi lain ada mudita karena orang itu sukses, tapi orang sukses pun tuh diajak berbuat baik untuk membantu yang perlu bantuan ini. Seperti itu, ya, ya, ya baguslah Anda ketemu ada Heri, bisa bincang-bincang. Ini namanya Dhammasakasa seperti ini betul, ya. Siapa yang bisa berbicara lagi, silakan. Tadi juga sih, tapi ini itu kok rasanya baru Baik, lihat dan terima kasih. belum pernah Ini ada sebelum-sebelumnya pertanyaan ya. lain Bante. Ada Hah? pertanyaan dari YouTube. Ya silakan, Angka silakan. Wijaya. Pertanyaannya adalah, selamat malam Bante, bermudita cita apakah berarti telah menghilangkan loba, dosa, dan moha? Terima kasih Bante. Ini pertanyaannya dari Oh, Sinca Angka Wijaya. Apakah dengan bermudita cita itu berarti telah menghilangkan loba, dosa, dan moha? Silakan Bante. ya, terima kasih. Loba rasa moha apakah hilang dengan cara kalau kita bermudita cita? Yang mana mudita cita tadi udah saya jelaskan, turut gembira, turut bahagia, turut simpati atas suksesnya orang lain, rasanya orang lain. Apa dengan begitu keserakahan, loba, kebencian, dosa, kebodohan batin moha itu hilang? Ya tidak, justru itu dalam proses yang mana mengarah kepada pemahaman itu menjadi benar. Nah, ada arah ke sana menjadi hilang, tapi tidak serta-merta secara langsung begitu. Ada prosesnya. Prosesnya bisa lama. Ya, kalau kita bisa ikut gembira, ikut bahagia, ikut simpati atas sukses orang lain dalam segala sisi, dalam segala hal, baik duniawi maupun non duniawi. Nah, ada arah menjadi prosesnya. Loba sama itu berproses menjadi seperti apa? Eh, Sedikit satu berkurang atau seperti apa? Ada prosesnya, tapi itu jangka waktunya tidak seketika tuh menjadi hilang lenyap sendiri. Ada prosesnya, ya, gitu. Ya misalnya kalau berdana pembangunan wihara, misalnya ambil salah satu contoh pembangunan wihara, ya. Orang itu sukses berdana, oh sukses juga yang bangun wihara juga sukses karena yang berdana banyak. Dua hal, simpati atau mudita. Kepada yang berdana muncul mudita, kepada yang membangun wihara sukses mudita juga. Ya, dua mudita itu muncul di yang bersangkutan kepada dua yang berbeda. Lalu sadar menyadari kenyataan demikian, ya yang bersangkutan tuh berpikir untuk bisa bertindak apa, berbuat baik dalam hal apa. Oh, bisa belajar dhamma di biara selesai dibangun, terpasang di belajar dhamma, praktik dhamma, meditasi dan sebagainya, berdana. Oh, itu adalah menjadi ya loba samanya berkurang, terkikis, mungkin bisa toleransi, ada arah proses. Itu proses, nggak tiba-tiba langsung hilang lenyap, itu tidak. Dalam proses, ke proses ya,
proses menjadi seperti apa, sedemikian rupa menjadi berkurang, terkikis, tapi lenyap, tergantung apa? Praktiknya. Jadi sebatas mudita cita saja, ya tidak cukup. Tapi praktiknya seperti apa, arahnya menuju ke pengikisan loba tasoma itu yang terpenting. Ya, ya kalau misalnya iri hatinya muncul, jadi tidak ada mudita kan? Tapi begitu mudita muncul, misalnya iri hatinya kan gitu. Nah, tapi berkembang yang mana di antaranya nanti seperti apa kebajikannya berkembang dan arahnya menjadi terkikis yang namanya laba dosa moha itu akan tergantung prosesnya dalam pikiran yang bersangkutan. Prosesnya bisa panjang, bisa seperti apa, seberapa lama. Tidak seketika tiba-tiba hilang lenyap langsung gitu. Saya kira begitu jawabannya. Terima kasih. Bante, banyak orang Buddhis sering ngomong kayak gini, sabe sata bawantu sukitata. Semoga Iya, semua bahagia. Nah, kata demikian itu apakah kita sudah melakukan mudita ketika kita mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia? Apakah itu sudah termasuk mudita? nah justru kalau benar-benar ada dimiliki cita-cita dalam pikiran itu mengucapkan itu justru. Jadi maksud saya gini, justru kalau berucap sungguh-sungguh dari nuraninya muncul ucapan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia, betul-betul terucap dari nuraninya itu sudah ada mudita. Bukan nyusul belakangan, justru sudah ada mudita kalau terucap sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia, benar-benar dari nuraninya muncul keluar itu sudah ada mudita. Tanpa mudita nggak bisa muncul kata-kata itu. Kalau muncul terucap saja, tapi bukan yang sesungguhnya, lain cerita. Kan Nah, gitu loh. Kalau dari nuraninya muncul, berarti sudah ada mudita. jadi saya pernah ketemu orang, dia itu begini, Ya, dia bilang, saya tuh sering loh ngucapin sabe sata bawantu sukitata, nah, semoga makhluk berbahagia, karena memang diajarkannya seperti itu, Bante. ya, Kenyataannya, ketika orang tersebut sendirinya hidupnya itu penuh dengan ketidakbahagiaan, penuh dengan iya. kepahitan, maka dia akan rasanya kok nggak nyaman ya ketika saya mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, sedangkan Hmm. saya sendiri aja nggak bahagia. Gimana tuh, Hmm. Bante? Iya itu tadi udah saya singgung. Berarti tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dari nuraninya. Jadi cuma ucapan di mulut. Ya beda kalau hanya sebatas mulut beda. Kalau sungguh-sungguh mengucapkan dari nuraninya, memang keluar dari hati nuraninya, berarti itu sudah ada mudita. Tapi kalau hanya sebatas mulut, ya kan ada istilahnya teori saja, hanya kata-kata saja dan kenyataannya tidak ada. Kan itu ada terjadi begitu. Kalau begitu ya, ya tidak ada simpati, tidak ada mudita, tidak akan muncul mudita malah. Lantas Itu sebatas di bagaimana mulut. caranya? Ya, terima kasih. Lantas bagaimana caranya biar orang yang sedang mengalami kepahitan atau lagi nggak bahagia, tapi dia tetap bisa munculin mudita itu gimana? Karena kebanyakan orang kalau dia sendiri pun hidupnya nggak bahagia, udah lagi susah gitu ya, untuk ngucapin biar orang lain bahagia itu sendirinya udah nggak nyaman, Bante. Jadi gimana caranya biar kita bisa arahkan dia untuk, ayo loh tumbuhkan mudita, padahal kamu sendiri lagi nggak bahagia gitu. Ya harus ada pihak lain yang bisa mengerti memahami situasi dia demikian, supaya bisa diarahkan, diberikan petunjuk, tidak demikian, mestinya harusnya bagaimana, baiknya bagaimana. Kalau seperti itu kan ya gimana, tidak ada nilainya. Orang yang diucapkan eh, semoga semua makhluk berbahagia itu ya tidak sampai kepada yang bersangkutan kata-kata ucapan itu. Tidak berpekah, tidak berdampak, tidak ada gunanya gitu loh. Hmm. Ya, jadi ya sebatas di mulut ya tidak ada artinya. Ada orang begitu yang memang ada, tipe itu ada, sebatas ngomong. Misalnya tadi saya puji, puja, oh kamu baik, oh kamu sebaliknya tidak baik, padahal kan tidak ada kenyataannya. Sama, seperti ucapan wisata sebagai teman berbagian, nggak ada kenyataannya, tapi dia berucap demikian.
dirinya nggak beli apa-apa, tapi dia ucapan itu. Kan jadi ya sebenarnya sia-sia. Tidak berpengaruh kepada pihak lain kalau seperti itu. Tapi yang berpengaruh itu kalau sungguh-sungguh benar-benar keluar dari nuraninya dengan ucapan itu. Betul-betul dari nuraninya, dari hati nuraninya, keluar ucapan itu yang punya pengaruh. Bahkan caranya terasa oleh pihak lain itu memang karena mau sungguh-sungguh dari hati nuraninya terucap kata-kata itu. Oke. Seperti itu ya. Baik. Ya. Jadi kalau sebatas ucapan, bukan yang sesungguhnya ya nilainya beda. Sekarang contoh, sedikit saya menyerempet ya, tapi memang untuk mengerti itu saya sudah hubungkan dengan serempetan ini. Aku misalnya nih contoh, orang ucap, aku cinta padamu. Kadang-kadang itu bohong, total bohong, kenyataannya nggak ada. Itu loh. Nah, seperti itu contohnya. Oh, mulutnya hebat, tapi nyatanya nggak ada. Gitu loh. Apalagi oh aku baik kepadamu. Lu jangan percaya. Kenyataannya yang benar bukan terucap. Ucapan semata ya enggak. Artinya kalau kenyataannya baik, enggak perlu diucapkan. Gitu loh. Ya, Bante. Sama dengan cinta tadi. Kenyataannya cinta enggak perlu diucapkan. Kalau diucapkan belum tentu. Baru tadi saya dapat kabar mantan murid saya itu dapat kabar dari bapaknya video call miss call saya kira siapa catatan siapa wah aja ada cerita wah kaget saya mantan murid saya itu wah sekian lama wah dapat jodoh dijodohkan oleh orang tua si perempuan itu katanya halo cocok dulu oh ya kata wah langsung saya ucapkan sama tapi belum dia baca baru bapaknya yang baca terima kasih. Karena aku benar ada nyatanya. Nyatanya ada. Bukan semata-mata terungkap bentuk ucapan. Kalau ucapan belum tentu. Nah, sehingga kalau itu bukan ucapan, pikiran, dan jasmani, kan tiga pintu itu. Pikiran, ucapan, jasmani. Pikiran yang mendasari, yang utama. Nanti terucap. Oh, nanti kita akan jasmani. Kalau dibalik jasmaninya begini, belum tentu ada dari pikiran. Itu menyimpang bisa jadi. Gitu loh. Ya. Nah, jadi untuk mengerti memahami tadi itu memang harus dihubungkan begitu. Baru, oh iya. Kalau enggak kan bisa sulit mengerti. Apa maksudnya ucapan semoga semua orang berbahagia. Sebatas ucapan ya tidak. Nyatanya harus benar seperti apa. Jadi kalau tidak terucap, polasasinya, muditanya ada dalam bentuk kenyataan bisa terlihat. Tidak harus terungkap dalam bentuk ucapan. Sikapnya, dari sikapnya ketahuan. Oh, dia ada mudita, cinta, ada karuna. Oh, ada meta dari sikapnya ketahuan. Nggak usah diucapkan pun bisa ketahuan. Tapi kalau diucapkan, apa iya? Belum tentu. Gitu loh. Ya. Nah, sama seperti kalau membahas dhamma, ngerti dhamma teori, apa benar kenyataannya mengerti sesungguhnya? Ya, nggak tahu, masih butuh pertanyaan apa? Ya, belum tentu. Prakteknya bagaimana? Ya kan? Tadi dalam pembahasan panjang lebar saya beri ke pembahasan, ada tipe orang yang menilai, tapi sepihak, dia nggak ngerti sesungguhnya. Nah, gimana itu? Ya, orang ini tidak baik, orang ini baik, tapi nggak tahu sesungguhnya. Dia nggak pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan, dia menilai, nggak bisa lah, seperti itu. Ya, Ya, terima kasih, Bante. Ini ada pertanyaan dari Heri. Heri lagi raise hand. Silahkan, Heri. silakan. Dia mau sharing lagi tuh, silakan, Ferry. Terima kasih Bu Silakan. Tepi, Namo Buddhaya Bante. Ya Bante, jadi kalau kita puja bakti Bante membacakan Brahma Wihara Bante, memang kalau dimulai dari meta, semoga aku berbahagia baru semoga semua makhluk berbahagia baru gitu. Tapi kalau itu kan masih melalui ucapan. Kemudian kalau kita bermeditasi objek meta juga masih melalui pikiran.
Jadi kalau semoga aku berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, itu masih pikiran dan ucapan gitu. Nah, mereka yang merasa saya udah ucapkan tapi kok saya belum bahagia gitu. Ada dua masih yang kurang. Pertama, dia kurang menyadari kalau sebenarnya dia juga termasuk makhluk. Jadi ketika semoga semua makhluk berbahagia, itu dia ucapkan untuk dia juga, kan dia makhluk, kecuali dia bukan makhluk gitu. Yang kedua, Bante melalui perbuatan, Bante harus juga Bante. Jadi bagaimana semoga aku berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, mulailah dari praktek perbuatan, yaitu di dalam sebuah yayasan atau organisasi wihara, mulai melakukan gini, entah itu priput seperti yang dilakukan oleh Patria, entah itu baksos, entah itu pasar murah, menjual harga tinggi dengan separuh harga atau lebih murah lagi gitu kan. Sehingga mereka lingkaran perekonomian mereka terbantu gitu. Ketika lingkaran perekonomian mereka terbantu, otomatis kemiskinan mereka pun terbantu. Ketika bisa terbantu, perasaan mereka yang tadinya tidak bahagia pun bisa terbantu menjadi bahagia. Begitu baru kita bisa mengajak mereka mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Tapi ketika kita tidak melakukan, misalnya kita tidak pernah melakukan priput, kita tidak pernah melakukan baksos, kita tidak pernah membantu yang namanya mewujudkan yayasan untuk pendidikan, kita ketika ada umat sakit kita tidak pernah peduli atau menjenguk mereka, kita juga tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang ya bermanfaat untuk mereka, untuk mengurangi lingkaran kemiskinan mereka, untuk membantu perekonomian mereka. Tiba-tiba kita mengajak mereka, ayo ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Ya, otomatis Anda saja tidak pernah membantu saya, sekarang tiba-tiba Anda suruh saya mengucapkan itu. Sulit saya katanya. Kecuali saya orang yang memang udah sukses. Sekarang saya untuk mengisi perut satu kali saja masih kebingungan gitu. Bantu dong sedikit gitu kan. Kita bantu gitu kan, kita datang, jangan langsung, ayo Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Tapi kita datang, selamat malam kalau malam ya, selamat pagi kalau pagi. Kalau pagi kita tanya, sudah sarapan belum? Kalau siang, sudah makan siang belum? Kalau malam, bagi yang nggak atas sila ya. Kalau atas sila jangan ditanya. Kalau malam yang bagi nggak atas sila, sudah makan malam belum? Kalau mereka jawabnya belum, oh saya ada makanan, saya berbagi kepada Anda, tapi kita limpahkan dulu jasa ini kepada orang tua kita bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Atau kalau mereka sepertinya lapar tapi malu, ada orang gitu. Dia lapar tapi malu ngomong. Ya udah, nah ini saya ada makanan, tanpa saya tanya kamu udah makan atau belum, saya berbagi kepada kamu. Mereka nerima, mereka makan dulu, udah kenyang pasti batin bisa menerima apa yang kita ajak gitu. Yuk, kita baca parita semoga semua makhluk berbahagia. Itu bisa lebih masuk sebenarnya Bante, daripada mereka ya tadi udah saya sendiri susah, ya susah saya untuk mengajak yang lain berbahagia gitu Bante. Terima kasih. Iya, wah luar biasa. Iya justru begitu betul. Tapi justru ya tadi ya yang dikatakan tadi kalau orang berucap seperti apa tergantung kenyataannya. Jadi namanya kenyataan. Tergantung juga bagaimana bisa berbuat apa yang bisa dilakukan. Kalau pasar ini nggak bisa, kalau pasar ini kan ya nggak mungkin juga. Misalnya berbagi kayak tadi itu, apa yang bisa berbagi? Yang bisa berbagi sebagai perantara, tadi udah saya singgung. Perantara, orang sosial itu jadi perantara. Membantu orang yang perlu dipedulikan, muncul karuna. Oh, orang yang sukses, kita ajak dia. Kita ada muncul dengan dia, nah, ajak dia berbuat baik. Kita jadi orang perantara. Bukan memberi itu sendiri, tapi kita menjadi perantara karena kemampuan kita menjadi perantara, tidak bisa memberi karena milik kita terbatas. Itu loh.
Jadi namanya cinta kasih itu bentuknya mana? Bentuknya apa? Ya tidak satu macam, beda-beda. Termasuk ya simpati kita, kemudian juga relasasi kita kepada yang bersangkutan terima dari kita itu dia juga ada kebajikan, menerima dari kita itu dia ada kebajikan. Kita jadi perantara orang yang sukses, masing-masing ada kebajikannya. Bentuknya beda-beda, gitu loh. Kita mau harus bentuknya sama, kita kasih, kita berikan apa? Nggak punya apa-apa, mau kasih apa ya? Pacarkan cinta kasih itu tidak bisa memberi materi, kita bisa memberi materi menjadi perantara, kasih materi tapi milik orang lain kita menjadi perantara, ya boleh, gitu loh. Bahkan jadi pernah baca enggak tuh ada kisah pembantu dari contoh gambarannya, tapi kisah itu memang ya seperti apa, tapi gambarannya sebagai pembantu, majikannya tidak punya kesempatan berdana, yang pergi memberikan dana itu pembantunya. Saat berdana, yang tentu kira semangat adalah si pembantu. Nah, yang berbuat baik siapa? Majikan, tapi yang menyalahkan siapa? Pembantu. Lahir dalam surga, lebih tinggi surganya pembantu. Majikannya di surga juga, tapi lebih rendah. Itu ada kisah. Pembantu hebat loh kalau seperti itu loh. Bisa. Itu loh gambarannya. Dah harus persis seperti harus punya. Ya tidak. Gitu loh. Seperti itu ya, terima kasih. Wah, terima kasih. Ini luar biasa nih. Ya, Waduh, Bante. benar-benar mantap Ini ini. juga Terima kasih. Kalau ketemu ini udah ada juga, diskusi ini di kisarannya. Tapi di Zoom gini, wah hebat. Hmm. ini Masa juga Baik, hilang nih Hari. ini Umatnya juga GLI saya itu nggak muncul nih. Kemana nih? ini Hah? juga saya ambil referensi dari kisah seorang gembala dengan Buddha. Jadi ada seorang gembala yang kehilangan sapi atau apa hewan gembalaannya. Dia Ya. mencari sampai sore, tidak ketemu. Tiba-tiba dia melihat ada segerombolan, Buddha lagi mau membabarkan dhamma. Dia datang. Tapi Buddha saat itu tidak langsung memberikan dhamma. Buddha bertanya kepada orang di sana, adakah makanan? Nah, orang di sana bingung dong. Sejak kapan Buddha minta makanan sore gitu? Kan siang udah nggak makan ya, gitu kan. Oh, ternyata makanan itu untuk diberikan kepada si gembala sapi yang dari pagi sampai sore cari gembalaannya nggak ketemu. Pasti lapar dong. Setelah makan, udah otomatis kan yang baru diberikan dhamma. Saya lupa apa dhamma itu. Tiba-tiba bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah, jadi situ referensi saya mengucapkan kata-kata seperti ini, Bante. Ya, iya, kan betul kan dari sekarang Buddha demikian sikapnya. Bukan dari dirinya sendiri materi. Ya, kan betul kan? Dari orang lain kan makanya jadi perantara itu seperti itu. Ya, jadi di situ sang Buddha bisa menjadi perantara kan. Nah, bukan jadi pemberi sendiri tapi menjadi perantara, pemberinya orang lain. Kan betul tuh, orang-orang baksos kan seperti itu juga menjadi perantara. Jadi dia gara-gara baksos menjadi perantara, bukan miliknya sendiri. Nah, seperti tadi Buddha itu kan sama. Nah, tapi kalau Dhamma sebaliknya, Dhamma dari Buddha, Heri jadi perantara, saya jadi perantara, iya, betul kan? Nah, seperti itu. Jadi kita bisa dalam hal apa, yang lain bisa dalam hal yang berbeda, gitu, ya. Waduh, terima kasih nih, hidup diskusinya benar-benar ada hari ini luar biasa, Bang. baik, terima kasih. Ya, Ini ada pertanyaan dari Teddy ya. silakan. Pertanyaannya agak nih Bante. Jadi aku ringkas dalam satu pertanyaan aja ya. Ya. Jadi pertanyaan itu bagaimana bisa mudita cita dikala kita sedang menderita? Bagaimana bahagia dengan pencapaian orang lain kalau kita sendiri yang lagi menderita tadi?
Nah, dalam kenyataannya di dunia bisnis, karena kita semua masih mencari nafkah, nah terkadang kalau lagi usaha turun, lagi suwe gitu, atau ditipu orang, Bante, bisnisnya lagi susah, gimana caranya bisa memunculkan rasa bahagia kalau orang lain lebih bisnisnya lebih berkembang atau bahkan dia tersebut padahal dengan cara yang tidak benar tapi bisnisnya bisa viral, bisa sukses sementara kita dengan cara yang benar tapi lagi menderita, sulit rasanya untuk bisa bahagia lihat orang seperti itu. Gimana tuh Bante? Iya, jadi lagi-lagi jawabannya yang bisa membantu orang bersikap bagaimana baiknya harus benar itu merenung. Di situ harus merenung. Dirinya gagal, dirinya sedang dalam proses merosot begitu. Kalau orang lain sukses, apapun cara suksesnya, tapi mereka sukses. Apapun apa salah cara sukses, tapi ya pun sukses. Dirinya sendiri yang bersangkutan lagi gagal, lagi merosot. Jawabannya yang paling bisa membuat yang bersangkutan bersikap benar adalah merenung. Namanya merenung, berbagai macam bentuk pertanyaan muncul di pikirannya. Nanti jawabannya dari pikirannya sendiri juga. Misalnya, oh, kok dia sukses ya? Kok bisa ya sukses? Suksesnya gimana ya dia bisa sukses? Saya kok gagal ya? Saya lagi merosot. Saya lagi gini jatuh saya ekonomi saya. Kenapa ya? Itu kan pertanyaan muncul seperti itu. Nanti jawabannya akan muncul. Oh, dia mungkin suksesnya dengan cara itu, dengan cara ini, apa ya? Oh, dia sukses caranya macam-macam. Oh, saya kenapa gagal? Oh, apalagi memetik kamu buruk ya saya ya. Oh iya mungkin ya. Ah, itu namanya merenung diskusi sendiri. Berbagai pihak rasanya ikut terlibat, tapi itu seorang diri, itu namanya merenung. Nanti akan sampai pada kesimpulan, oh kembali masing-masing beda. Oh iya, terima. Itu bisa sadar dengan itu, oh bisa menyadari, bisa ada kepuasan tersendiri, mengerti memahami itu. Tapi kalau tidak, sepihak cara berpikirnya, ini misalnya ya, sepihak cara berpikirnya, aku gagal, dia sukses, enggak mau lah, kalau begini, salah nih. Kalau begitu cara berpikirnya, ya menderita, sengsara sekali yang bersangkutan kalau dia cara berpikirnya begitu. Gitu loh. Dan ini yang sulit. Orang cenderung seperti itu cara berpikirnya, tapi nggak ngerti dirinya salah cara berpikir. Itu problem manusia di situ. Ya, kalau mengertinya benar, nah beda. Oh, tadi di depan dia sudah dikatakan, oh kenapa dia sukses ya? Macam-macam sudah sukses. Saya gagal kenapa ya? Saya udah berjuang berusaha tapi kok gagal terus? Oh, aduh, udah mati kamu buruk ya saya. Oh iya. Oh gitu ya. Nah, nanti susah sama yang ngerti sama. Ya benar, kamu lagi ketika kamu buruk, tapi berjuang dan bikin kamu buruk barulah. Gimana caranya? Supaya bisa dilakukan, tidak usah paksa diri. Itu tenaga. Pergi ke wihara jadi apa namanya? Apa istilahnya itu? Badu-badu wihara dengan tenaga. Tidak bisa dana materi dan tenaga. Itu. Asal mungkin punya pengetahuan. Ya dana pengetahuan. Gitu loh. Baik, Jadi terima kasih Bante. macam-macam dan kembali ke sifat kondisi pikiran tiap orang itu berbeda-beda, tergantung yang mana pikiran yang menyertai yang bersangkutan. Yang baik atau pikiran yang buruk. Nah, tergantung itu. Ya. Jadi kalau seperti yang ditanyakan itu, ya nyata-nyata demikian kondisinya lagi merosot, pikiran baiknya muncul. Oh, ya aku terima, memang lagi gagal. Berarti saya lagi memetik kamu buruk. Saya harus berusaha berjuang dengan nama baik apapun caranya yang bisa saya lakukan. Nah, berarti kan itu positif. Nanti bisa berubah lagi. Tidak semudah itu, tapi harus begitu. Ya, tapi kalau berpikir muncul, wah dia sukses gagal, saya gagal, aku udah mau dong. Jangan gini loh. Kalau begitu cara berpikirnya, nggak akan bisa bahagia. Mau ucapkan sampai kata ya percuma. Gitu loh. Seperti itu. Baik, Begitu ya, terima kasih. terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Teddy, Bante. Bagaimana sih ngajarin anak kita untuk terus bermudita cita? Nah, tadi kan dari tadi diomongin cara bermudita cita itu salah satunya dengan merenung, memahami, mengerti. Sedangkan anak-anak itu
sulit untuk bisa merenung, memahami sendiri. Apalagi orang dewasa aja masih perlu proses. Nah, gimana caranya ngajarin anak-anak biar bisa bermudita cita terus? Iya, memang tergantung juga. Kadang-kadang ide gagasan pemikiran si ibu, si kakak, si koko, si cici atau si bapak, si siapapun temannya yang di sekitar dia akan tergantung pemikirannya seperti apa yang bisa bantu anak itu. Kadang-kadang bisa jadi yang terjadi muncul pikiran, ya anak masih kecil, ya belum bisa apa-apa, biarkan saja apa adanya yang terjadi. Kadang begitu, ya udah dibiarkan apa adanya. Teriak jerit pun proses tapi kadang begitu terjadi. Nanti juga akan ya selesai sendiri. Itu berbagai macam pertanyaan dari anak pun kadang-kadang kalau dijawab pun percuma, kadang belum waktunya. Kalau itu bentuk pertanyaan, berarti dama, masih belum waktunya, ya dibiarkan. Jawabannya ya biarkan saja, nanti ada waktunya. Kalau sekarang belum waktunya untuk dikasih penjelasan dan detail rinci. Nah, berbuat baik, gampang kalau berbuat baik. Sekarang gampang, kenapa? Ya, kamu kasih minum ke pantai ya, kasih tanam minum ke temanmu itu ya, kasih minum ya. Gampang, tapi kadang ada anak yang waduh girang, senang kasih, tapi yang tidak mau, ada yang tidak mau, tidak mau, tidak mau, ada yang tidak mau. Disuruh bertahan, tidak mau. Kembali kita mengerti, oh tipe anaknya demikian. Kita nggak bisa paksa. Itu kita sikap kita pada anak mengerti demikian. Saya jadi ingat beberapa kali ngalami, bahkan cukup sering. Anak ini saya mau panggil apa kasih, udah mau. Ibunya pasang-pasang. Atau bapaknya jangan, biarkan dulu, nanti ada waktunya. Ada waktunya nanti, ini malah dekat, tidak digendong, udah berubah. Saya kalau dipaksa, kalau nangis, oh dia nggak mau lagi kalau udah fatal akibatnya. Gitu loh. Kalau anak tuh saya punya pengalaman, memang ada caranya untuk menyikapi anak. Didik sekalipun ya nggak bisa sembarangan. Kasih tahu, paksa, ya tidak bisa. Gitu ya. Jadi suruh berbuat anak pun, ya caranya memang ya ada mudahnya, kadang ada sulitnya. Namanya anak. Gitu loh. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi kalau yang mau berdana itu anak kecil sekalipun, oh senang. Tapi ada sebaliknya, dikasih, jika susu kasih, udah mau, dibawa lari malah. Nah, kan beda-beda. Kecil aja bisa begitu ya dewasa ya. Kembali ke tipe orangnya, karakter orangnya, itu. Oke, terima Ya, kasih. Sip. Jadi intinya anak-anak itu kadang-kadang tergantung waktunya juga ya. iya, betul. Nggak bisa dipaksa. Belum waktunya nggak bisa disuruh paksa. Itu kamu dana, belum waktunya. Karena kalau ada yang waktunya sudah, meskipun kecil sekalipun ada. Oh, kiranya dan senang memberi. Berarti dari kehidupan lapor dia sudah punya tipe demikian. Gitu loh. Baik, Bante, terima kasih. Ini aku sering dengar nih, karena orang Buddhis itu kan sangat mempelajari karma ya. Jadi seringkali orang Buddhis sendiri yang ngomong seperti ini. Kalau misalnya ada orang lagi kena susah gitu ya, kena karma nih, kena karmanya dia nih. Atau misalnya dia tuh orang jahat, aduh syukurin kena karmanya sendiri gitu. Apakah dengan mengucapkan kata-kata begitu, sebenarnya kita udah termasuk sirik sama orang? Atau kita tidak bermudita kepada orang? Karena ini perlu dibenarkan. Jadi jangan sampai orang Budi sering ngomong kata karena dia mengenal karma, akhirnya dia sering mengucapkan, kena karma sendiri nih. Gitu. Akhirnya jadi mengurangi muditanya mereka kah? Atau bagaimana? Silahkan Bante. Iya, kualitasnya tergantung dari tadi di pasal singgung, dari nuraninya Pak keluar itu ada tempatan ucapan, kan dua berbeda. Tempatan ucapan dengan ada dari nurani dengan ada niat tekad ada kehendaknya beda. Tergantung kalau tempatan ucapan nggak ada disertai dengan kehendak niat, dia beda. Kalau ada dari nuraninya muncul lalu terungkap terucap demikian, nah itu berarti kalau itu baik, wah sesuatu yang menumbuhkan kebajikan. Kalau itu buruk, sebaliknya. Itu akan menimbulkan suatu kejahatan. Ada bibit kejahatan gitu loh. Ada bibit buruk di situ yang menyertai di pikirannya, itu bisa ada waktunya akan terungkap.
melalui ucapan, bahkan tindakan fisik. Ambil contoh gini, sedikit saya tambahkan kalau sudah nyinggung itu. Ada suami istri yang baik, sesungguhnya tidak terlihat sama sekali ada masalah. Kok tiba-tiba ada berita, istri bunuh suami bunuh istri. Loh, dari mana? Nah, timbulannya buruk sedemikian rupa, sudah sekian banyak tidak ketahuan. Itu. Tanpa sebab nggak ada, tanpa sebab mana ada. Jadi jangan bilang dari sebabnya ada, tapi kan itu di pikiran yang bersangkutan tidak terlihat, nggak tampak, nggak pernah diungkapkan. Rahasia tuh, dia hanya tahu sendiri. Wah, seperti bisul udah saatnya meledak, meledak. Itu loh, seperti itu. Terima Begitu kasih. juga yang baik. Wah, tiba-tiba orang itu baik sekali. Ya karena timbulannya sekian banyak timbulan di pikirannya, baru terungkap dalam bentuk nyata sikapnya keluar baiknya. Sudah banyak timbulan di pikirannya, tapi masih disimpan terus. Begitu terungkap, wah, mengagetkan, mengejutkan, kejutan dibuat. Nah, itu, ya. Baik, terima kasih Bante. Bante, tadi kan Bante ada jelaskan, orang banyak kenyataannya orang itu ngomongin orang di belakang, ya kan? Apalagi dalam lingkungan kerja itu sebenarnya banyak banget tuh kalau misalnya berkumpul itu pasti yang diomongin orang lain dan biasanya itu adalah kejelekan orang lain. Nah, banyak orang yang dia itu menghindar orang mulu ngomongin jelek-jelekin, udahlah saya menarik diri, ya kan? Dia tidak bergabung dengan orang-orang tersebut, tapi jadinya dia malah dikucilkan. Dia susah untuk bersosialisasi, bergabung atau tim kerjanya dia atau sosialnya dia jadi susah untuk menjadi orang yang berkembang karena dia tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Dia merasa orang ngomongin orang, saya mundur diri aja terus. Jadinya dia malah susah membaur. Gimana tuh Bante? Tadi saya singgung tentang itu waktu saya pembahasan panjang itu. Saya singgung ada kasus-kasus begitu. Jadi yang terjadi sesungguhnya kita tidak tahu persis ya. Jadi orang ini tersingkir orangnya sebenarnya yang menyingkirkan itu orang-orang itu yang menyingkirkan, tapi dia mereka orang-orang yang menyingkirkan dia ini tidak ngerti yang sebenarnya. Jadi salah kaprah mereka sikapnya menyingkirkan. Padahal kan orang ini tidak salah gitu loh. Tapi dilihat salah oleh mereka. Buruknya dilihat padahal nggak tahu yang sebenarnya. Tapi udah singgung itu ada kenyataan kasus begitu. Jadi salahnya siapa? Salah mereka. Salah sikap menyingkirkan temannya sendiri. Tapi temannya ini diam aja. Nah, orang itu biarin saja. Saya nggak apa-apa kok. Saya nggak salah. Saya nggak berbuat apa-apa. Tapi mereka nggak paham. Jadi salah sikap sendiri mereka. Salah duga, salah tebak karena tidak ngerti, tidak berasosiasi, tidak berinteraksi dengan sebenarnya dengan temannya ini. Jadi salah duga, salah tebak, salah paham. Itu ada. Kalau kenyataan yang bersangkutan memang tidak bisa bersosialisasi, ada juga yang begitu. Dibalik saja. Orang ini memang nggak ngerti bersosialisasi, tidak mau bergaul. Menjauh sendiri terus. Ada tipe begitu. Ada juga yang begitu memang. Ya salah orang itu sendiri pribadi. Hanya dijauhin oleh temannya, iya. Ada itu. Jadi dua berbeda ya. Dua kasus berbeda. Jadi harus dimengerti dua itu berbeda kasusnya. Yang pertama tadi, salah orang itu, tapi orang-orang ini nggak ngerti apa sesungguhnya. Tapi yang kedua, pribadi orang ini yang salah. Nggak paham juga. Nggak mau paham. Orang lain. Itu dua kasus berbeda. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih, Bante. Karena waktunya sudah sampai, jadi tadi adalah pertanyaan terakhir, dan saya sedikit merangkum. Terima kasih banyak buat hari ini. Topiknya luar biasa, bagaimana kita bisa berbudita cita, di mana ditumbuhkan dari adanya perenungan, bisa memahami dan mengerti tentang diri sendiri juga. Baik, setelah sesi sharing Dharma, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silakan Bante.
Iya, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang selama ini kita lakukan, termasuk yang hari ini kita perbuat untuk para mulia, para keluarga, kerabat, sentolan, para leluhur, para makhluk yang telah membutuhkan jasa dari kita. Dengan kebajikan yang telah ini, perbuatan baik yang telah ini, semoga mereka terus bahagia dari kebajikan ini. Sadu, sadu, sadu. Punya sidani kata sayani andani kata limi desan sabadino antu satanan sapamanaka yeviya gunawan saja maya masa kita dayo kita mita biya ditawa ani madya sawerino sata titanti loka seminte rumah jatuh lemika panceka jatuh lokaran samsaran tambawa bawe Nyatanya patita nami animutan tukte sayang Yeki mana pada nanti dewa sesani bedayung Maya dengan apun yang sama itulah sabi sata sata untuk awet buka digino kema padan japa pontu desa sasi datang subah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Semoga sesi pada malam hari ini meningkatkan keyakinan kita pada Trirata, membawa kebahagiaan dan manfaat positif dalam keseharian kita. Sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Arahang Kita silakan sama kepada Miss Yuli untuk sambudo membacakan bhagawa Budang Bhagawantang Aviwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Saya mewakili keluarga besar KTBI Kresiden Besuki mengucapkan Maha Anumodana kepada Bante Citaguto yang telah meluangkan waktu untuk sesi meditasi online bersama dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun yang di YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Pandami Bante. Sadu, sadu, sadu. Baik. Terima kasih Bante. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Kita lanjut ke slide announcement. Silahkan ditampilkan host. Terima kasih. Silahkan operator untuk memberikan announcement. Baik, demikianlah rangkaian acara Share Dharma pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam hari ini.
Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Stevi Gunawan, mohon pamit, Suki Hontu, selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih.